Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Refree Channel. Oke, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai seorang libero. Bagaimana peraturan seorang libero dalam pertandingan bola voli. Seorang libero itu merupakan seorang pemain baris belakang spesialis pemain bertahan. Bagi kalian yang penasaran mengenai video ini, silahkan kalian simak video ini sampai akhir, jangan di skip supaya kalian mendapatkan videonya secara maksimal. Kalian dapat mendapatkan ilmunya secara maksimal. Bagi kalian juga yang penasaran dengan video-video populer saya sebelumnya, saya akan menyimpan linknya di deskripsi. Kalian boleh cek, siapa tahu kalian membutuhkan ilmunya. Kalian bisa cek di deskripsi, saya akan menyimpannya. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan menekan subscribe dan menyalakan loncengnya. Apabila ada pertanyaan atau kalian masih bingung, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Apabila juga ada saran buat video-video saya selanjutnya, silahkan berikan saran kalian di kolom komentar. Oke, kembali ke topik. Simak videonya sampai habis. Yang pertama, mengenai garis pergantian libero. Di mana garis pergantian libero? Garis pergantian libero yaitu garis 6 meter, yaitu garis ini sampai sini ya, garis 6 meter. Begitu pula dengan tim lain atau tim sebelahnya, yakni garis 6 meter, yaitu garis ini sampai ke garis ini, yaitu garis 6 meter. Jadi libero harus melakukan pergantian di garis tersebut, tidak boleh di garis depan. Itu untuk pergantian normal, sedangkan pergantian libero harus di belakang. Selanjutnya, seorang libero diperbolehkan masuk pertama kali setelah wasit 2 beres mengecek posisi line up semuanya, baru libero boleh masuk menggantikan pemain baris belakang. Karena seorang libero hanya diperbolehkan mengganti pemain baris belakang. Untuk selanjutnya, pergantian seorang libero harus ada terlebih dahulu satu rally sempurna. Rally sempurna itu merupakan adanya perpindahan angka atau pertambahan satu angka. Itu namanya rally sempurna. Rally itu seperti bermain, ada bermain jika misalkan ada gangguan saat bermain, ada gangguan misalkan hewan masuk ke lapangan, itu berarti belum rally sempurna. Jika menghasilkan satu angka, itu merupakan rally sempurna, itu disebut dengan rally sempurna. Maka libero boleh masuk kembali setelah ada rally sempurna. Pun sebaliknya, libero boleh keluar apabila ada rally sempurna. Tetapi dengan catatan, dengan adanya rally sempurna tersebut, libero harus masuk sebelum ada peluit tanda servis oleh wasit 1. Jadi sebelum tanda servis, tanda peluit, libero harus cepat masuk atau keluar supaya tidak memperlambat pertandingan. Oke, selanjutnya setiap tim berhak menunjuk pemain yang didaftarkannya maksimal 2 pemain sebagai pemain spesialis bertahan atau libero. Tidak boleh lebih, maksimal 2 pemain. Seperti yang ada dalam gambar ini, menggunakan 2 pemain libero. Dalam pertandingan resmi FIVB, seorang pemain apabila lebih dari 12 orang itu wajib menggunakan 2 libero. Meskipun minimalnya 1, tetapi jika melebihi 12 pemain dalam scoring sheet,
wajib menggunakan 2 libero. Selanjutnya, semua libero harus dicatat di score sheet di kolom yang tersedia khusus. Di sini ya, di sebelah sini, libero harus dicatat di bawah pemain-pemain lainnya, yaitu kolom khusus. Selanjutnya, meskipun ada 2 libero dalam satu tim, hanya 1 libero yang boleh bermain di lapangan. Artinya, tidak boleh sekaligus 2 libero tersebut bermain secara bersamaan, tetapi hanya 1 orang libero yang berada atau bermain di lapangan. Boleh saja bergantian. Selanjutnya, seragam yang digunakan libero harus sangat kontras dengan anggota tim lainnya. Seperti yang ada di dalam gambar, seragam libero berwarna berbeda atau kontras dengan seragam anggota tim lainnya. Serta seragam libero harus dinomori seperti anggota tim lainnya. Selanjutnya, libero tidak diperkenankan untuk melakukan pukulan serang di atas ketinggian net dari posisi manapun, baik libero tersebut dari posisi belakang. Tetap tidak boleh melakukan pukulan serang di atas ketinggian net dari posisi manapun. Meskipun libero tersebut kan berada di posisi belakang, dia memukul di belakang di atas ketinggian net, itu tidak boleh kalau libero. Karena dalam aturan tidak boleh melakukan pukulan serang di atas ketinggian net dari posisi manapun, baik itu lapangan bermain maupun lapangan bebas. Selanjutnya, libero tidak boleh melakukan servis. Pada saat servis, biasanya itu oleh pemain biasa terlebih dahulu. Setelah melakukan servis pemain biasa, nanti diganti oleh libero, itu diperbolehkan karena libero tidak boleh melakukan servis. Selanjutnya, libero tidak boleh melakukan blok ataupun usaha melakukan blok. Blok di sini yaitu blok biasa, blok normal biasa. Yang usaha melakukan blok di sini yaitu adanya usaha melakukan blok meskipun itu tidak mengenai bola. Itu ada usaha, misalkan libero tersebut lompat untuk menghadang atau memblok serangan lawan. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran karena ada usaha untuk memblok dari seorang libero. Selanjutnya, pemain lain tidak dapat menyeberangkan bola dengan sebuah pukulan serang di atas ketinggian net jika bola berasal dari passing atas dengan jari-jari seorang libero di daerah depan. Saya garis bawahi di daerah depan. Jika libero tersebut mengoper dengan passing atas dengan jari-jarinya di daerah depan, itu tidak boleh diseberangkan di atas ketinggian net, baik oleh pemain depan maupun pemain belakang. Jika hal demikian terjadi, itu merupakan suatu pelanggaran dan poin untuk lawan. Selanjutnya, pergantian libero tidak dihitung sebagai pergantian biasa. Artinya, pergantian libero tidak terbatas, asalkan ada rally sempurna terlebih dahulu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, seorang libero harus segera diganti oleh pemain yang digantinya apabila libero mulai berpindah rotasi ke depan ke posisi 4 ya, harus diganti karena libero itu spesialis pemain bertahan, yaitu pemain belakang, tidak boleh rotasi ke depan. Jadi harus diganti oleh pemain yang tadinya diganti oleh libero tersebut. Selanjutnya, libero tidak bisa menjadi kapten tim.
Kalau pemain lain bisa, asalkan bukan libero. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai peraturan bagaimana seorang libero dalam pertandingan bola voli. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.